Ketika datang masa peceklik yang menimpa penduduk ini. Peceklik di sini maksudnya adalah musim kemarau yang tak ada hujan. Maka mereka ini akan mengeluarkan jasad dari Nabi Daniel tadi yang mereka simpan untuk kemudian dibawa ke tanah lapang, dan seketika pula langsung turun hujan. Sejak Nabi Adam diturunkan ke bumi dan mulai terbentuk peradaban manusia, Allah mengutus 124.000 nabi dan 315 rasul. Fungsi utamanya adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari jumlah nabi yang ada 124.000 tadi itu paling banyak berasal dari kaum Bani Israel. Dan di video kali ini yang akan kita kisahkan adalah seorang nabi yang berasal dari kaum Bani Israel. Tapi poinnya teman-teman, kita akan mengisahkan kisah ini bukan ketika nabi ini hidup, melainkan ketika ia sudah wafat selama 300 tahun dan jasadnya ini malahan dibuat hal-hal yang menjurus kepada kemusyrikan. Lalu siapakah dia? Untuk itu, di video kali ini kita akan mengisahkan tentang jasad Nabi Daniel. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, alangkah baiknya teman-teman semua simak terus video ini agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nabi Daniel ini merupakan keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi Isa ibnu Maryam. Dan Nabi Daniel ini hidup sezaman dengan raja yang zolim. Nama raja ini adalah Nebukadnezar. Jika di Islam ia disebut dengan Bukhtunasor. Nah, Nabi Daniel ini sempat menjabat sebagai penasehat dari Bukhtunasor ini teman-teman. Bukhtunasor ini merupakan seorang raja Babel atau Babilonia yang di masa sekarang berada di negara Irak. Maka ketika sang raja tahu bahwa Nabi Daniel ini beribadah dengan cara yang berbeda dari sang raja, maka ia dihukum dan dimasukkan ke dalam lubang yang berisi singa-singa yang lapar. Ada pendapat yang mengatakan akhirnya Nabi Daniel ini diselamatkan oleh Nabi Arnia. Dan begitulah sedikit kisah tentang masa hidup Nabi Daniel ini teman-teman. Hingga pada akhirnya Allah takdirkan beliau wafat. 300 tahun kemudian di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu terjadi perang untuk menaklukkan wilayah Tustar yang sekarang berada di bagian dari negara Iran. Ketika itu, Abu Musa al-Asy'ari yang memimpin jihad di wilayah ini, dan ia menemukan jasad manusia yang disimpan oleh penduduk Tustar itu. Jasad ini sudah meninggal 300 tahun yang lalu. Namun jasadnya tetap utuh, tidak termakan oleh tanah. Belakangan, jasad ini ternyata adalah jasad dari Nabi Daniel yang sudah meninggal sejak 300 tahun yang lalu. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya jasad Nabi dan Rasul memang demikian keadaannya. Jasad mereka itu tidak lapuk, tidak dimakan oleh tanah, cuaca, dan bahkan tidak bisa terbakar oleh api. Ketika ditemukan di sisi jasad dari Nabi Daniel tersebut, ditemukan sebuah buku atau kitab-kitab. Dan ini diserahkan kepada Umar bin Khattab. Lalu, ia mencari penterjemah bahasa untuk mengetahui maksud dan arti dari kitab ini. Dan ternyata kitab ini menceritakan tentang Nabi SAW yang akan datang di akhir zaman. Lalu ada juga kisah dari para sahabat-sahabat Nabi, dan bahkan kitab ini juga ada kisah tentang surga dan neraka. Teman-temanku seiman yang dimuliakan oleh Allah, maka kenapa jasad dari Nabi Daniel ini disimpan oleh penduduk Tustar? Ternyata ketika datang masa peceklik yang menimpa penduduk ini, peceklik di sini maksudnya adalah musim kemarau yang tak ada hujan. Maka mereka ini akan mengeluarkan jasad dari Nabi Daniel tadi, yang mereka simpan untuk kemudian dibawa ke tanah lapang, dan seketika itu pula langsunglah turunlah hujan. Seolah-olah jasad Nabi ini dijadikan semacam jimat untuk mereka,
maka penduduk ini sangat bergantung pada jasad dari nabi ini. Ya, pokoknya setiap ada kemarau panjang, mereka akan mengeluarkan jasad dari Nabi Daniel ini teman-teman, untuk memanggil hujan. Supaya apa? Supaya sawah-sawah dan kebun mereka bisa menghasilkan makanan. Dan perlu teman-teman ketahui, ini merupakan sebuah fitnah yang besar. Mereka jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah sebaik-baiknya zat yang maha pengasih, termasuk dalam menurunkan hujan. Lalu ketika Abu Musa tahu akan hal ini, ia menulis surat kepada Umar bin Khattab dan menceritakan akan kisah ini kepada Umar, yang ketika itu ia menjadi khalifah atau pemimpinnya umat muslim. Lalu Sayyidina Umar mengarahkan agar mereka di siang hari menggali 13 lubang kuburan dan menyuruh Abu Musa untuk memasukkan jasad Nabi Daniel ke salah satu lubang tersebut. Ketika malam hari dan ketika memasukkan jasad itu, tidak boleh ada yang tahu bahwasanya di lubang yang mana jasad Nabi Daniel itu dimasukkan. Maka setelah itu Umar menyuruh untuk meratakan ke-13 lubang kuburan itu. Tujuannya apa? Agar tak ada seorang pun yang tahu lokasi jenazah Nabi Daniel ini. Sehingga pada suatu hari, kekhawatiran akan munculnya pengagungan yang bisa mengarah kepada kesyirikan peribadatan kepada selain Allah itu bisa hilang. Dan tak ada lagi yang menjadikan jasad Nabi Daniel itu sebagai pemanggil hujan. Tujuan dari Sayyidina Umar adalah untuk menutup celah pintu-pintu menuju kesyirikan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai mengatakan, andai kata orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam hatinya, mereka akan tak segan-segan berperang untuk memperebutkan jasad Nabi ini, sehingga terjadi perebutan jasad ini di antara kaum, karena tersebar kabar bahwa jasad ini bisa mengabulkan semua keinginan manusia, dan untungnya Sayyidina Umar memahami akan hal ini. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah, jadi itulah kisah jasad Nabi Daniel. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.